Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah untuk junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah engkau menyaksikan tempat yang dianggap megah, namun justru menjadi saksi kebesaran Allah? Pernahkah engkau melihat bagaimana api bisa membakar semuanya, kecuali satu tempat yang dijaga oleh tangan-tangan tak terlihat? Inilah kisah nyata dari bumi yang panas oleh konflik, namun dingin oleh keajaiban ilahi. Jangan kemana-mana. Pastikan kalian menyimak hingga akhir. Klik tombol subscribe sekarang, agar kalian tidak tertinggal kisah-kisah luar biasa yang menggugah keimanan. Musim panas tahun itu menjadi musim yang paling mengerikan dalam sejarah negeri itu. Israel, tanah yang sudah lama panas oleh api permusuhan, kini benar-benar terbakar secara harfiah. Api datang dari segala arah. Kebakaran besar melanda kawasan hutan di wilayah utara. Angin kencang memicu api menjalar dengan cepat, membakar rumah-rumah warga, memusnahkan pepohonan, bahkan melalap markas militer yang katanya paling aman. Dari langit tampak asap hitam menggulung bagai naga yang mengamuk. Helikopter pemadam dikerahkan. Puluhan mobil damkar berjibaku siang malam. Tapi api seolah tak peduli. Ia tetap melahap semuanya dengan buas. Orang-orang lari tunggang langgang. Para tentara dan relawan berteriak menyuruh warga mengungsi. Tak ada waktu untuk menyelamatkan harta benda. Anak-anak menangis. Orang tua jatuh pingsan karena kepanasan. Di jalan-jalan, mobil-mobil terbakar dan suara ledakan terdengar di mana-mana. Suhu di beberapa titik mencapai lebih dari 50 derajat Celcius. Cukup untuk melelehkan logam ringan. Laporan resmi menyebut lebih dari 5.000 hektar lahan hangus terbakar hanya dalam waktu 2 hari. Kebakaran ini dinyatakan sebagai bencana nasional oleh pemerintah Israel. Bahkan negara tetangga sempat menawarkan bantuan, karena takut api akan meluas ke perbatasan. Di tengah kekacauan ini, ada satu wilayah kecil yang terlihat biasa-biasa saja di awal. Sebuah kota kecil bernama Kafar Yasif, yang tak banyak dikenal dunia. Kota ini mayoritas dihuni oleh warga keturunan Arab, sebagian besar beragama Islam dan Kristen. Di salah satu sudut kota itu, berdiri sebuah bangunan sederhana. Bukan gedung tinggi, bukan markas tentara, bukan pula tempat ibadah mewah. Tapi, sebuah masjid tua yang sudah berdiri sejak zaman penjajahan Ottoman. Bangunan itu terbuat dari batu putih. Tak ada pendingin ruangan, tak ada lampu mewah. Hanya kubah kecil dan menara pendek. Namun siapa sangka, tempat itulah yang sebentar lagi akan menjadi saksi kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat yang lainnya musnah, hancur dan berubah menjadi abu. Tunggu apa yang terjadi selanjutnya. Dari kejauhan, drone milik tim penyelamat terus mengudara, menyiarkan betapa luasnya kebakaran yang melanda wilayah utara Israel. Asap menutup langit. Api membara di bukit. Menjalar dari satu lembah ke lembah lainnya, menelan pepohonan zaitun yang telah tumbuh selama ratusan tahun. Seluruh dunia menyorot ke arah Israel. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa di balik kobaran api itu, tersembunyi sebuah keajaiban kecil yang tak masuk akal. Di antara reruntuhan dan tanah yang menghitam, kamera drone menangkap satu bangunan kecil yang masih utuh berdiri. Bangunan itu tidak megah, tidak mencolok, dan bahkan jarang dilirik oleh media lokal. Tapi hari itu, dunia akan tahu siapa dia. Seorang lelaki tua, imam masjid itu, biasa duduk selepas subuh di serambi, membaca Al-Quran sambil memandang langit. Ini rumah Allah, ucapnya seringkali. Selama kami menjaga solat di dalamnya, maka Allah akan menjaga masjid ini untuk kami. Namun ketika api mulai menjalar ke perbatasan kota, banyak warga segera dievakuasi. Imam tua itu ikut ditarik oleh tim penyelamat. Dengan air mata berlinang, meninggalkan tempat suci yang ia cintai. Ya Allah, gumamnya lirih. Jika engkau kehendaki, lindungilah rumah MU ini dari api. Dan ketika malam tiba, api akhirnya sampai ke batas pagar masjid. Semua yang berada di sekitarnya terbakar. Rumah-rumah hancur, pepohonan hancur, mobil-mobil yang terparkir meleleh, dan bahkan tiang listrik roboh menghalangi jalan. Suhu panas terasa menggigit meski dari jarak jauh. Relawan penyelamat mengira masjid itu pasti sudah habis.
Tapi saat mereka kembali ke lokasi esok harinya, mereka berhenti, tertegun, tak percaya. Masjid itu masih tegak berdiri, bukan hanya utuh, tapi tidak ada bekas terbakar sama sekali. Dindingnya tetap bersih, kubahnya masih berkilau terkena matahari pagi. Bahkan sajadah-sajadah di dalam masih tertata rapi. Salah satu relawan Kristen bersaksi, "Saya pikir saya sedang berhalusinasi. Tak masuk akal. Semua di sekitarnya gosong. Tapi bangunan ini seperti tak pernah disentuh api." Media lokal mulai menyorot keajaiban ini. Foto-foto masjid tersebar kemana-mana. Di Twitter, Instagram, dan grup-grup WhatsApp, tagar masjid yang diselamatkan mulai trending. Orang-orang bertanya, bagaimana mungkin? Apa rahasianya? Siapa yang menjaganya? Tapi bagi seorang Muslim, jawaban itu hanya satu. Ini adalah kuasa Allah. Dialah yang maha menjaga. Dan dari sinilah, kisah ini berubah. Dari sekadar bencana menjadi tanda langit. Tunggu apa yang akan terjadi saat para peneliti mulai menyelidiki fenomena ini. Apakah benar ini mukjizat? Atau hanya kebetulan? Keesokan paginya, udara masih dipenuhi bau hangus dan asap tebal. Langit di atas Kafar Yasif kelabu, dan sisa-sisa bara api masih menyala di beberapa sudut. Namun satu titik di tengah kehancuran itu justru memancarkan cahaya yang tak biasa. Masjid An-Nur masih utuh, tak tersentuh, tak tergores sedikit pun. Relawan pemadam kebakaran, tentara, dan wartawan mulai berdatangan. Mereka berjalan di atas tanah yang hangus, melewati reruntuhan rumah warga, dan berdiri terpaku di depan bangunan kecil itu. Mereka tidak percaya. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kawasan ini dikepung api dari segala arah. Tapi masjid ini seperti dilindungi oleh sesuatu yang tak terlihat. "Ini gila," ujar seorang petugas Yahudi sambil mengusap keringat di dahinya. "Seharusnya bangunan ini jadi abu. Tapi lihatlah, bahkan ke temboknya tak terkelupas." Beberapa dari mereka masuk ke dalam. Lantainya dingin. Sajadah-sajadah masih tergelar. Al-Quran di rak tidak terbakar sedikit pun. Bahkan botol air wudhu masih berdiri di pojokan, seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Drone yang terbang di atas menunjukkan pemandangan mencengangkan. Masjid itu berdiri di tengah lingkaran api yang telah padam. Dari atas terlihat seperti titik putih suci yang dikelilingi oleh lautan hitam. Media internasional mulai menyorot. CNN, BBC, bahkan media Israel sendiri menurunkan tim investigasi. Pakar geologi dan kebakaran hutan dipanggil untuk menyelidiki fenomena langka ini. Mereka mencoba menjelaskan. Arah angin mungkin berubah tiba-tiba. Atau mungkin struktur batu masjid lebih tahan panas. Bisa juga karena ada celah udara yang memblokir api. Tapi satu demi satu teori itu jatuh. Faktanya, semua bangunan di sekitar yang menggunakan bahan serupa tetap terbakar habis. Faktanya lagi, arah angin justru mendorong api langsung ke arah masjid. Dan faktanya, suhu di titik sekitar masjid mencapai 800 derajat Celcius, cukup untuk melelehkan logam ringan. Tak ada satupun penjelasan logis yang bisa menjawab. Kenapa masjid ini tetap utuh? Kenapa masjid ini seperti ditolak oleh api? Lalu, datanglah seorang ulama Palestina bernama Syaikh Muhammad Al-Kurdi. Ia berdiri di depan masjid dengan mata berkaca-kaca. Dengan suara lirih, ia berkata, "Inilah rumah Allah, dan Allah menjaga rumahnya." Ketika dunia menyangkal tanda-tanda kekuasaannya, maka Allah kirimkan isyarat dari tempat yang tidak kalian sangka. Tangis pun pecah. Para warga yang datang menyaksikan, termasuk yang non-muslim, terdiam dalam keheningan. Tak sedikit dari mereka yang memegang dada, merasakan sesuatu mengguncang hati yang selama ini keras. Beberapa jurnalis Yahudi bahkan menangis melihat pemandangan itu. Bukan karena sedih, tapi karena tersentuh oleh sesuatu yang lebih dalam dari logika. Malam itu, video Masjid An-Nur viral. Potongan gambar sebelum dan sesudah kebakaran menyebar di mana-mana. Umat Islam di seluruh dunia menggemakan takbir, sujud syukur, dan mengangkat tangan berdoa. "Ya Allah,
Engkau tunjukkan pada dunia bahwa Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Dan keesokan harinya, masjid itu kembali mengumandangkan adzan subuh. Di tengah puing-puing dan tanah hitam yang gosong, suara adzan itu melengking nyaring ke langit, seolah ingin berkata, "Rumah MU, ya Allah, tetap berdiri dan kami tetap menyembah MU." Tunggu bagaimana dunia mulai terguncang oleh kabar ini, dan bagaimana hati-hati yang tertutup mulai mencari cahaya. Hari-hari berlalu sejak kebakaran itu padam. Tapi gaungnya belum juga hilang. Justru sebaliknya, semakin meluas. Yang awalnya dianggap sekadar fenomena langka, kini berubah menjadi bahan renungan global. Media internasional mulai berlomba-lomba mengulas Masjid An-Nur. Di YouTube, video yang menampilkan masjid tersebut telah ditonton puluhan juta kali. Komentar datang dari berbagai bahasa, dari berbagai keyakinan. Apa ini mukjizat? Kenapa hanya masjid yang selamat? Adakah kuasa yang lebih tinggi sedang berbicara kepada kita? Lalu, satu persatu kesaksian bermunculan. Bukan dari ulama, bukan dari muslim, tapi dari orang-orang yang sebelumnya tak percaya kepada Allah. Seorang relawan Yahudi bernama Daniel Regev menjadi saksi hidup. Ia berada di lokasi malam saat api mulai menjalar ke wilayah Kafar Yasif. "Aku lihat dengan mataku sendiri," ucapnya di wawancara. Api membentuk lingkaran. Ia seperti berbelok, seolah ada dinding tak terlihat yang menghalangi jalan api menuju bangunan itu. Wartawan terdiam. Daniel menambahkan dengan suara bergetar, "Aku bukan orang yang percaya mukjizat. Tapi malam itu, aku merasa seolah ada sesuatu yang besar, yang suci, sedang melindungi tempat itu." Lalu datang Esther Mihail, seorang jurnalis Kristen dari Haifa. Ia awalnya skeptis, menganggap ini hanya kebetulan ilmiah. Namun setelah ia berdiri sendiri di depan masjid, melihat langsung dari jarak dekat, hatinya luluh. Bagaimana bisa sajadah masih bersih? Bagaimana bisa jendela kayu tidak hangus? Tanyanya kepada dirinya sendiri. Bahkan tak ada bau asap di dalamnya. Esther lalu berkata dalam konferensi pers, "Di tempat ini, saya tidak hanya melihat keajaiban. Saya merasakan kehadiran sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Saya pulang dari tempat ini dengan dada yang berat. Ada yang mengetuk hati saya, dan saya tak bisa mengabaikannya." Tak hanya di Israel. Berita tentang masjid yang diselamatkan Allah ini sampai ke Indonesia, Turki, Pakistan, bahkan ke Eropa dan Amerika. Channel Islam yang sebelumnya sepi, kini ramai dibanjiri penonton baru yang penasaran. Sebuah komentar dari seorang pria asal Belgia menarik perhatian. "Saya bukan Muslim. Tapi setelah melihat masjid ini tak terbakar saat semuanya musnah, saya mulai membaca Al-Quran. Dan kini saya percaya, mungkin ini cara Allah memanggil kami yang selama ini buta." Di Kafar Yasif, warga Muslim yang sebelumnya hidup tertekan mulai kembali ke kotanya. Mereka datang bukan untuk menuntut ganti rugi, bukan pula untuk protes. Mereka datang untuk sujud syukur. Lelaki tua, imam masjid, kembali berdiri di mihrab. Dengan suara bergetar ia berkata, "Jika dunia tak percaya kepada Allah, maka Allah akan turunkan tanda-tanda dari arah yang tak disangka. Karena bumi ini miliknya. Dan hanya Allah yang mampu berkata pada api, 'Jangan kau sentuh rumahku.'" Dan saat adzan kembali berkumandang dari Masjid An-Nur, ratusan warga, bahkan sebagian non-muslim, berdiri diam di luar, menatap ke atas, mendengarkan suara yang menggetarkan dada. Suara itu bukan sekadar panggilan salat, tapi seruan dari langit. Keajaiban telah dimulai, dan dunia mulai berguncang karenanya. Di tengah arus berita yang tak kunjung reda, pemerintah Israel akhirnya mengutus tim ilmuwan terbaik mereka. Para ahli fisika kebakaran, geolog, meteorolog, bahkan insinyur struktur bangunan dikumpulkan. Tugas mereka hanya satu, menjelaskan dengan logika, mengapa Masjid An-Nur tetap berdiri kokoh tanpa goresan, sementara semua di sekitarnya hangus terbakar. Tim itu dipimpin oleh Profesor Eli Shachar, seorang ahli termal berpengalaman. Ia dikenal rasional,
Tak percaya tahayul. Dengan membawa alat canggih, mereka meneliti struktur masjid, suhu tanah, arah angin, kelembaban udara malam saat kebakaran terjadi. Mereka ukur semuanya. Dinding batu masjid, komposisi tanah di sekitarnya, kemiringan arah api datang, jarak antara masjid dan sumber awal kebakaran, data cuaca, arah angin, intensitas panas. Setelah 5 hari penuh pengukuran, mereka semua terdiam. Bahkan Profesor Shachar mulai kehilangan kata-kata. Ini seharusnya mustahil, katanya dalam konferensi pers terbatas. Kami telah mensimulasikan semua kemungkinan. Dari arah angin, suhu, hingga struktur bahan bangunan. Dan tidak satu pun penjelasan teknis yang masuk akal. Jika bangunan lain terbakar, masjid ini juga harus terbakar. Tapi tidak. Ia berdiri seperti dilindungi sesuatu yang tak terlihat. Seorang peneliti muda, sambil gelisah memeriksa hasil uji laboratorium, bergumam. Atau mungkin memang ada kuasa yang menjaga tempat ini. Tapi tentu, sebagai ilmuwan, mereka tidak bisa menuliskan itu di laporan resmi. Di sisi lain kota, seorang ulama Palestina, Syekh Ibrahim Al-Jabari, duduk bersila di depan Masjid An-Nur. Ia bukan bagian dari tim ilmiah. Ia hanya membawa satu benda, mushaf Al-Quran yang lusuh, penuh coretan dan sobekan. Sambil memegang dada, ia membaca ayat dari surat Al-Anbiya. Kullu nafsin zaikotul maut. Dan kami jadikan sebagian dari ayat-ayat kami sebagai peringatan bagi orang-orang yang berpikir. Lalu ia menangis. Bukan karena sedih, tapi karena tersungkur dalam kekaguman. Air matanya jatuh, membasahi mushaf yang ia peluk erat. Apalagi yang harus Allah tunjukkan? Katanya lirih. Jika sains tak mampu menjelaskan, maka hanya iman yang bisa memahami. Beberapa orang Yahudi yang sebelumnya mencibir masjid, kini datang diam-diam di malam hari. Mereka berdiri di luar pagar, memandangi bangunan itu. Tak sedikit dari mereka yang menunduk, lalu menangis diam-diam, tanpa berani berkata apa-apa. Sementara itu, umat Islam dari luar kota mulai berdatangan. Bukan untuk berfoto, tapi untuk bersujud syukur. Suara takbir menggema pelan di dalam masjid. Dan imam tua yang dulu dipaksa pergi karena evakuasi, kini berdiri kembali di atas mimbar. Suara beliau bergetar ketika menyampaikan khutbah pertamanya pasca kebakaran. Wahai manusia, lihatlah. Bahkan api pun tunduk kepada kehendak Allah. Bahkan angin pun membelok demi rumahnya. Maka mengapa kalian masih meragukan keagungannya? Jamaah yang hadir menangis. Sebagian merapatkan syaf tanpa suara, hanya menunduk dalam hening. Tak ada tepuk tangan, tak ada sorak-sorai. Hanya air mata, dan hati yang tersungkur di hadapan kuasa yang tak mampu dijelaskan oleh ilmu dunia. Hari itu, dunia menyaksikan pertarungan sunyi antara logika dan iman. Dan yang menang adalah keyakinan kepada Allah yang tak tergoyahkan. Langit Kafar Yasif memerah senja itu. Lembayung berkilau di antara sisa asap hitam yang masih melayang. Di tengah kota yang nyaris jadi abu, hanya satu tempat yang kini jadi pusat perhatian dunia. Masjid An-Nur. Masjid yang tak terbakar. Masjid yang selamat. Dan dari masjid itulah, sebuah seruan mengguncang bumi. Hari itu, pemerintah setempat mengizinkan pertemuan terbuka di halaman masjid. Ribuan orang dari berbagai penjuru datang. Muslim, Yahudi, Kristen, bahkan ateis. Wartawan dari Eropa dan Amerika duduk berdampingan dengan penduduk lokal yang masih trauma. Tak ada panggung mewah. Tak ada mikrofon megah. Hanya satu pengeras suara tua, dan seorang lelaki tua dengan wajah bersinar. Imam Malik Abdul Latif. Ia berdiri dengan tenang, memandang semua wajah di hadapannya. Kemudian ia angkat tangan, dan adzan pun dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara adzan itu tidak sekadar panggilan. Ia menusuk ke dalam hati, menggetarkan tulang-tulang, mengubah hening menjadi haru, mengubah skeptis menjadi sadar. Beberapa orang Yahudi menangis diam-diam. Wartawan Eropa menunduk,
tak sanggup menatap imam. Dan entah mengapa, suasana menjadi sunyi senyap. Setelah adzan usai, Imam Malik berbicara. Wahai manusia, dunia kalian terbakar, tapi hati kalian lebih dahulu hangus sebelum api menyentuh tanah. Kalian bilang ini kebetulan? Tapi api tidak kenal kebetulan. Kalian bilang ini tak masuk akal? Tapi Allah tidak butuh logika kalian untuk menunjukkan kuasanya. Suara beliau mulai meninggi. Bukan karena marah, tapi karena yakin. Hari ini Allah memberi tanda. Di negeri yang kalian sangka tak layak mendapat rahmat-Nya, Allah turunkan bukti bahwa siapapun yang menjaga rumahnya, akan Ia jaga tanpa syarat. Tangis pecah di segala penjuru. Seorang gadis Yahudi muda menjatuhkan kamera, lalu bersujud. Seorang reporter asal Italia berdiri dengan tubuh gemetar. Lalu berkata, "Ini bukan berita lagi, ini panggilan. Panggilan dari langit." Lalu tiba-tiba, dari sisi luar masjid, seorang pria bernama Avi Cohen, warga Yahudi asli, berdiri sambil menahan air mata. Dengan suara keras, ia berkata, "Hari ini aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya." Gemuruh takbir mengguncang halaman masjid. Orang-orang bangkit, menangis, berpelukan. Dalam waktu singkat, lebih dari 13 orang mengucapkan syahadat hari itu. Bukan karena diundang, bukan karena diancam, tapi karena seruan dari masjid yang selama telah mengetuk hati mereka. Malamnya, imam kembali berdiri untuk salat Isya berjamaah. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah negeri itu, syaf salat dipenuhi oleh wajah-wajah baru yang dulu membenci suara adzan. Dan langit di atas masjid bersinar lembut. Seolah Allah menurunkan sakinahnya dari langit ketujuh ke rumah kecil yang ia lindungi sendiri dari jilatan api. Hari itu dunia berubah. Bukan karena politik, bukan karena perang, tapi karena satu hal, kuasa Allah yang nyata, dan seruan dari masjid yang tak tersentuh api. Setelah seruan itu, Masjid An-Nur tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga simbol harapan. Simbol bahwa di tengah kekacauan, di tengah kebakaran yang melanda dunia, ada cahaya yang tak pernah padam. Masjid itu menjadi saksi bisu dari sebuah perjalanan iman yang tak hanya mempengaruhi mereka yang beriman, tetapi juga mereka yang sebelumnya tak percaya. Hari-hari berlalu, dan kebakaran yang melanda Israel pun mulai mereda. Namun, kisah Masjid An-Nur tetap hidup di hati setiap orang yang menyaksikan keajaiban itu. Masjid yang tetap tegak di tengah api yang menghanguskan segala sesuatu di sekitarnya, seolah berkata, "Inilah kuasa Allah yang tak terbatas." Setiap hari, masjid ini menjadi tempat berkumpulnya orang-orang dari berbagai latar belakang. Para ulama, ilmuwan, peziarah dari berbagai negara, dan mereka yang hanya ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Masjid ini kini dipenuhi dengan pengunjung yang datang bukan hanya untuk beribadah, tetapi juga untuk merenungkan hakikat kehidupan dan kekuasaan Allah. Namun yang lebih mengejutkan adalah perubahan yang terjadi pada mereka yang sebelumnya skeptis. Avi Cohen, lelaki yang pertama kali mengucapkan syahadat di halaman masjid, kini menjadi saksi perubahan besar. Ia tidak hanya menyebarkan kisah keajaiban masjid itu, tetapi juga mengajak lebih banyak orang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. "Aku tak bisa mengabaikan apa yang kulihat," ujar Avi. "Ketika api membakar semuanya, tapi masjid ini tetap berdiri kokoh. Aku tahu itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda dari Tuhan." Lambat laun, kisah ini tersebar hingga ke seluruh penjuru dunia. Masjid An-Nur yang selamat dari kebakaran besar ini menjadi simbol harapan, keteguhan iman, dan keajaiban Tuhan yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Dan masjid ini menjadi tempat hidayah. Setiap orang yang datang ke sana, tak peduli apa latar belakang mereka, merasa ada kedamaian yang datang begitu saja. Sebuah kedamaian yang tak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Cahaya yang terang di tengah kegelapan. Imam Malik, yang dulu hanya seorang pemimpin ibadah di masjid itu, kini menjadi simbol kekuatan spiritual. Ia terus mengajak umat untuk kembali kepada ajaran Allah, untuk kembali kepada kesucian hati dan ketulusan. Yang selamat bukan hanya masjid ini,
Tapi kita semua yang mendekatkan diri padanya, ujarnya dengan suara penuh keyakinan. Seiring berjalannya waktu, Masjid An-Nur tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga pusat dakwah. Umat dari berbagai negara datang untuk belajar, bertanya, dan menemukan jawaban yang selama ini mereka cari. Di akhir tahun, masjid itu dianugerahi penghargaan kemanusiaan internasional sebagai simbol perdamaian dan ketahanan spiritual. Namun bagi orang-orang yang datang, penghargaan itu tidak penting. Yang lebih penting adalah apa yang telah mereka temukan di dalam diri mereka setelah menyaksikan dan merasakan sendiri keajaiban di Masjid An-Nur. Masjid yang pernah terancam musnah kini berdiri megah dengan lebih banyak cahaya yang memancar dari setiap sudutnya. Cahaya itu bukan hanya berasal dari lampu masjid, tetapi dari hati setiap orang yang telah disentuh oleh kuasa Allah. Dan cerita tentang Masjid An-Nur yang tak terbakar tetap menjadi kisah yang diceritakan dari generasi ke generasi. Sebuah kisah tentang sebuah masjid yang selamat dari api, tentang seruan dari langit yang mengguncang dunia, dan tentang kuasa Allah yang tiada bandingannya. Dengan ini, kisah masjid yang tak tersentuh api, tanda kuasa Allah di negeri yang membara, pun berakhir. Namun, semoga pesan yang ada dalam cerita ini tetap hidup dalam setiap langkah kita. Semoga kita semua senantiasa diberikan keteguhan iman dan dilindungi oleh rahmat-Nya. Terima kasih telah mengikuti kisah ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar dapat mengikuti kisah-kisah inspiratif lainnya. Semoga Allah selalu memberkahi kita semua. Amin.